Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta didik MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan, khususnya kelas 9. Kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada hari ini kita akan membahas yakni mengenai bacaan gharib dalam Al-Quran, yaitu untuk part yang kedua. Karena pada pertemuan yang pertama, pada bacaan gharib, kita sudah membahas tentang bacaan imalah, kemudian ismam, tashil, dan naqal. Nah, sekarang pada pertemuan yang kedua, pada bacaan gharib dalam Al-Quran, kita akan membahas tentang babul mad wal qasar, yaitu bab tentang mad dan qasar. Baiklah anak-anakku sekalian, kembali Bapak ingatkan untuk selalu melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Dan sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah, setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat, yang pertama, menjelaskan pengertian bacaan mad dan qasar dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan contoh bacaan mad dan qasar dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, membandingkan cara membaca bacaan mad dan qasar dalam Al-Quran. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik, kita akan masuk pada materi kita. Nah, kita akan masuk pada mad ya. Kita mengetahui dulu definisi atau pengertian tentang mad. Nah, menurut bahasa, mad itu adalah memanjangkan dan menambahkan. Itu secara bahasa, secara lughah. Kemudian secara istilah adalah memanjangkan suara huruf mad. Jadi memanjangkan suara huruf mad, yaitu pada huruf mad ya. Nah, sekarang kita mengetahui dulu huruf mad itu apa saja. Huruf-huruf daripada mad. Yang pertama adalah huruf alif, kemudian ya sukun, dan juga waw sukun. Nah, ini yang berkaitan tentang mad ya. Baik itu pengertiannya ataupun huruf-huruf tentang mad itu sendiri. Jadi kalian harus bisa memahami tentang pengertian ini dan juga huruf-hurufnya. Nah, ini keterangan huruf mad tadi, supaya kalian bisa lebih memahami lagi ya. Jadi memahami tentang keterangan pada huruf mad itu. Nah, di situ disebutkan huruf alif ya. Huruf alif yang jatuh setelah harakat fathah. Jadi huruf alifnya jatuh sesudah harakat fathah, itu ciri daripada mad. Nah, membacanya adalah dengan memanjangkan pada huruf yang berharakat fathah yang setelah itu ada alifnya. Contoh, qala, jangan dibaca qala, tetapi dibaca qala. Kana, sara, jangan dibaca qala kana sara, tapi dia dibaca adalah panjang ya. Nah, untuk panjangnya di sini adalah minimal ya. Panjangnya sesungguhnya bukan batas minimal, tapi panjangnya untuk membaca alif di sini adalah sepanjang satu alif atau dua harakat. Jadi qala, kana, jangan terlalu panjang, jangan dibaca qala, nanti kepanjangan. Kemudian yang kedua adalah huruf ya mati. Ya mati adalah yang jatuh setelah harakat kasrah. Nah, jadi dia di sini tanda matnya adalah pada ya mati, yang sebelumnya adalah berharakat kasrah. Contoh, fiha,
hafizina, hafizina, gitu. Hafizin. Jadi di sini adalah huruf matnya atau al-khabir, al-khabiru. Di situ adalah daripada huruf mat. Ada ya mati setelah kasrah ya. Nah, kalau ya mati sebelumnya adalah fathah atau domah, maka itu tidak termasuk pada bacaan mat. Kemudian yang ketiga adalah huruf waw mati yang jatuh setelah harakat domah. Jadi yang jatuh sesudah harakat domah. Zalamu, ja'alu, nuh. Ini contohnya pada waw mati ya. Jadi membacanya dengan panjang satu alif atau dua harakat. Nah, sampai di sini mungkin sudah bisa mengetahui tentang mat ya, cara membaca daripada mat, kemudian huruf mat itu apa saja. Nah, kalau kita gabungkan atau kita rumuskan daripada huruf ini adalah bisa dengan kalimat nuhiha, nuhiha. Itu menandakan bacaan itu panjang ya. Nah, panjang bacaan mat itu sendiri di sini kita akan jabarkan ya mengenai cara membaca daripada bacaan mat. Nah, yang pertama cara membaca mat adalah al-qasru ya. Al-qasru itu adalah huruf mat dibaca panjang satu alif atau dua ketukan ya. Jadi matnya adalah dibaca satu alif. Ini adalah batas minimal ya, dua harakat. Kemudian yang kedua yaitu at-tawassut. At-tawassut ya. Jadi tawassut ini pertengahan. Yaitu huruf mat dibaca panjang satu setengah alif atau tiga harakat atau tiga ketukan. Nah, ini cara membaca mat yang pertengahan ya, tawassut. Kemudian yang ketiga di sini adalah yang disebut dengan abtul. Ya, abtul atau abtawil ya, panjang. Nah, huruf mat dibaca sepanjang dua setengah alif, 5 ketukan, 5 harakat, atau panjang maksimal mat itu adalah 3 alif atau sampai 6 harakat atau 6 ketukan. Karena mat ini kalau kita mengkaji tentang atau membagi tentang bacaan mat ini banyak ya, ada mat tabi'i, ada mat far'i ya. Mat tabi'i disebut dengan mat asli, kemudian ada juga yang disebut dengan mat far'i, di situ ada mat iwad, mat badal, mat lazim ya, mat silah, banyak. Tapi kita tidak akan membahas pada pembagian mat itu ya. Kita hanya sekilas memahami tentang mat ini sesungguhnya seperti apa. Nah, sampai di sini anak-anakku sekalian bisa memahami tentang mat ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada qasar ya, al-qasru. Mungkin ini istilah yang jarang didengar oleh kalian. Jadi qasar ini secara bahasa berarti tertahan atau pendek ya. Jadi tertahan atau pendek ya, yang sering dikenal adalah istilahnya pendek. Nah, secara istilah memendekkan bacaan Al-Qur'an yang semula dipanjangkan. Jadi memendekkan bacaan Al-Qur'an yang semula dipanjangkan. Nah, ini adalah qasar. Nah, bacaan yang diqasar ini menurut Imam Hafaz ya. Imam Hafaz adalah seorang ahli qiraat ya. Kemarin kita gharib yang imalah, ismam, kemudian tashil juga banyak mengutip tentang Imam Hafaz. Jadi bacaan yang diqasar kan menurut Imam Hafaz ini ada dua macam ya. Yang pertama di situ disebut dengan soprun mustadirun, yaitu tanda lingkaran ya, tanda melingkar atau tanda yang bulat nanti dalam Al-Qur'an itu yang tertulis pada lafal yang dikasarkan. Itu namanya adalah soprun mustadirun. Jadi soprun mustadirun. Kemudian yang kedua adalah soprun mustatilun, yaitu tanda oval seperti bentuk telur ya. Tanda oval seperti bentuk telur yang ditulis di atas lafal yang dikasarkan.
Nah, ini dalam Al-Qur'an ada ya. Kalau kita jeli melihat maka akan ada tanda-tanda bacaan seperti ini. Baik itu Al-Qur'an yang cetakan berbagai macam cetakan gitu ya. Kita akan bisa melihat eh, bagaimana bentuk bacaan qasar di sini. Baik, untuk memahami mungkin kita akan masuk pada contoh ya. Nah, di sini ada sobrun mustadirun ya. Contoh dari sobrun mustadirun, bacaan daripada qasar ya. Nah, ini contoh ada beberapa ayat sesungguhnya, tapi yang kita contohkan di sini hanya 2 surah saja, yaitu pada Quran surah Al-Kahfi ayat 23. Nah, di situ tulisannya adalah lisya'in ya. Ada alif di atasnya itu ada tanda melingkar. Nah, jangan nanti kita membaca lisya'in, lisya'in, tetapi kita membacanya adalah lisya'in, lisya'in ya. Lisya'in, pendek, qasar. Jadi dia dipendekkan, bukan lisya'in. Nah, itu contoh pada Quran surah Al-Kahfi ayat 23. Kemudian pada Quran surah Yusuf ayat 87. Ada di situ tulisannya la yai asu. Ianya panjang, bukan kita kadang-kadang bisa membacanya la yai asu. Padahal tidak seperti itu. Di situ ya-nya memang panjang ya, tapi ada tanda melingkar di atas, itu termasuk tanda daripada sofrun mustadirun. Jadi bacaan qasar. Maka cara membacanya, walaupun tertulis demikian, maka cara membacanya adalah la yai asu. La yai asu. Jadi la yai asu. Jadi tidak panjang pada ianya, tetapi adalah pendek saja. La yai asu. Nah, ini contoh adalah sofrun mustadirun. Bisa dipahami ya, kalian bisa ikut bersama mencontohkan di rumah. Nah, kemudian yang kedua adalah sofrun mustatilun. Sofrun mustatilun adalah bagian daripada bacaan qasar. Nah, contohnya di sini adalah yaitu pada Quran surah Al-Kafirun. Nah, ini adalah ayat yang mungkin kalian sudah sering kali membaca. Dalam Quran itu tertulis yaitu ana. Lalu ada melingkar seperti oval pada alif setelah na, yaitu di atasnya ada tanda melingkar ya, tanda oval. Nah, kalau kita wakaf maka membacanya boleh panjang, ana ya. Tapi memang di situ adalah bacaan yang wasal, maka kita membaca ana ya. Kita kan seringkali membaca adalah al-kafirun ya. Jadi wala ana abidum ma abattum, bukan dibaca wala ana nah itu yang salah ya. Jadi membaca wala ana saja. Walaupun tulisannya di dalam Al-Qur'an ya, tulisan di dalam Al-Qur'an itu adalah panjang. Maka kita wajib membacanya cukup pendek saja, karena ini termasuk bacaan kasar, ana. Kemudian yang kedua adalah pada suratul Kahfi ayat 38. Lakinna, itu ada panjang juga nanya. Kalau diwakafkan maka lakinna seperti itu. Tapi kalau di kasar ya, kasar diwasalkan, bacaan ini diwasalkan, maka dia pendek. Lakinna. Nah, itu adalah pada Quran surah Al-Kahfi ayat 38. Nah, ini contoh daripada bacaan sofrun mustatilun. Kemudian pada contoh yang lain di sini ada fawarira. Fawarira. Kalau wakaf fawarira ya, seperti itu juga. Tetapi kalau diwasal dengan bacaan kasar, maka dia dibaca fawarira. Fawarira, pendek saja ra-nya ya. Nah, ini adalah contoh bacaan kasar yang termasuk pada sofrun mustatilun. Ya, anak-anakku sekalian, kalian bisa memahami ya dari yang sudah Bapak contohkan di sini supaya tidak terjadi kesalahan dalam kita membaca Al-Qur'an. Nah, kita perlu mengetahui juga tidak semua bacaan kasar mempunyai tanda seperti yang disebutkan di atas tadi, yaitu tanda melingkar itu. Masih banyak lagi bacaan qasar dalam Al-Quran sebagaimana bacaan yang lazim digunakan imam hafaz seperti berikut ya. Jadi yang tidak bertanda, tapi dia sesungguhnya panjang di situ.
Contoh pada Quran surah Al-An'am ayat 34. Min nabai, ya. Min nabai, panjang. Padahal kalau kita membaca itu sesungguhnya adalah min nabai saja. Min nabai. Ya. Kemudian surah Al-An'am ayat 39. Yasha'illah, yasha'illah. Maka kita membaca adalah yasha'illah. Yasha'illah. Ya. Kemudian pada surah yang lain Al-A'raf ayat 145 gitu ya. Kemudian At-Taubah ayat 47, Maryam ayat 44, An-Naml banyak gitu ya. Nah, ini perlu kita pemahaman yang jeli terhadap tulisan yang ada dalam Al-Qur'an dan juga mengetahui bagaimana cara membacanya supaya apa yang kita baca itu tepat dalam terjemahnya juga, bukan salah dalam kita membaca yang juga merusak pada makna Al-Qur'an itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, ini contoh daripada bacaan qasar ya. Nah, sekarang kesimpulan daripada apa yang kita pelajari hari ini yaitu pada materi mad dan qasar. Yang pertama, mad itu berarti memanjangkan bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, qasar berarti memendekkan bacaan ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ketentuan panjang pendek bacaan telah diatur dalam ilmu tajwid. Kemudian kesalahan bacaan panjang pendek dapat berpengaruh pada arti ayat yang kita baca. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ketika kita mempelajari materi seperti ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tadi sudah Bapak sampaikan paparan tentang materi mad dan qasar sampai pada kesimpulan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian pada materi pembelajaran hari ini, ada uji kompetensi bentuk penugasan mandiri kepada kalian. Nanti silahkan kalian jawab. Soal yang disajikan ini adalah beberapa pertanyaan, kemudian kalian jawab di lembaran dan kalian upload pada aplikasi pembelajaran kita yaitu e-learning. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian mad menurut istilah. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan ketentuan huruf-huruf mad. Dan yang ketiga sebutkan bagaimana cara membaca bacaan mad. Jelaskan. Kemudian yang ketiga sebutkan 3 contoh bacaan qasar. Nah, semua pertanyaan ini jawabannya adalah ada pada materi-materi yang kita sampaikan tadi dan juga mudah-mudahan kalian bisa menjawab ini dengan maksimal ya. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anakku sekalian, akhir daripada pembelajaran ini motivasi untuk kalian semua adalah sebagaimana dikatakan nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon ampun dan maaf jika ada salah kekhilafan. Syukran alal ihtimami. Terima kasih atas segala perhatian. Kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.